Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Jadi siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan bersama dengan Anda semua, dimanapun juga Anda berada. Barangkali di rumah, barangkali di kantor, barangkali di tengah perjalanan di dalam mobil saudara. Kiranya damai sejahtera bersama dengan Anda. Dan kita saat ini masih di dalam topik membicarakan mengenai bagaimana mengatasi kebosanan dalam hidup. Jadi mengatasi kebosanan dalam hidup. Dan selama ini kita sudah bicarakan dalam kaitan-kaitan, khususnya kebosanan dalam hidup suami istri, dalam hubungan suami istri. Ada berbagai alasan yang bisa menjadi penyebab kebosanan, dan kali ini kita akan fokuskan kepada realita, yaitu bosan oleh karena memang pasangannya itu pribadi yang membosankan. Khususnya bagi dia. Nah, ini menjadi suatu yang relatif, oleh karena bagi orang lain mungkin dia wajahnya tidak membosankan, wajahnya cukup cantik barangkali. Tapi ada pribadi yang menikah dengan perempuan yang seperti itu, atau suami tertentu yang barangkali bagi orang lain cukup cakep, tapi bagi dia membosankan. Entah hidungnya, entah mulutnya, entah caranya bicara, entah sikapnya kalau duduk, entah itu caranya makan, membosankan sekali. Dari pola hidupnya, mengisi waktu pada saat leisure time itu terus-menerus di muka TV, atau terus-menerus itu sedang mengerjakan pekerjaan yang dia suka, atau terus-menerus baca koran. Nah, lalu dia rasakan menikah dengan orang yang membosankan. Oleh karena apa? Oleh karena memang tidak memenuhi seleranya. Tidak sesuai dengan apa yang dia mau dan dia butuhkan. Nah, kadang-kadang caranya dia menyisir rambutnya. Barangkali caranya dia memakai make up sebagai seorang perempuan. Waduh, ada banyak suami itu diam-diam merasa sangat bosan sekali dengan istrinya. Atau banyak istri yang merasa sangat bosan sekali dengan suaminya. Lalu mulai membanding-bandingkan, mulai melihat ke kanan, ke kiri. Dan melihat ternyata orang-orang lain itu lebih menarik. Caranya ngomong gitu ya, caranya itu bercerita, bahkan wajahnya, matanya berbinar-binar, rambutnya, bahkan hidungnya, wajahnya, semuanya, tubuhnya. Nah, inilah. Jadi mari kita itu coba dengarkan ya. Realitas seperti ini itu kadang-kadang itu terjadi di dalam hidup ini. Kebosanan terhadap pasangannya sendiri. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya juga sangat menarik ya. Karena bagaimana itu seorang bisa menikah dengan pribadi yang membosankan, itu kecuali kalau dia memang dulu waktu menikah dia tidak kenal. Waktu menikah misalnya dia cuma dikenalkan, lalu kemudian cuma pacaran 2-3 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun, atau pacaran jarak jauh. Atau menikah terpaksa. Sehingga kan ini tidak bisa dideteksi begitu bahwa ini seorang pribadi yang membosankan. Tetapi kalau sudah tahu, dulu juga seperti ini, tidak suka dandan, tidak suka mengerjakan pekerjaan rumah, tidak suka masak, tidak suka bersih-bersih rumah. Ya, kalau sekarang ini lalu kemudian baru bosan, apa bukan itu tuh salahnya sendiri itu Pak? Ya memang, makanya di hadapan Tuhan kan sebetulnya tidak bisa manusia itu kemudian lalu menemukan alasan yang dia tidak suka dan menceraikan istri atau suaminya. Tidak bisa begitu. Jadi bagaimana itu Pak? Kalau misalnya ya, bayangin aja Bu,
Kalau seorang itu punya selera, dia ingin sekali, maksudnya matanya itu hanya bisa menghargai, bisa menikmati kalau melihat istri wanita yang tanda petik ya cukup cantik lah. Yang rambutnya api, yang matanya itu juga bening, yang hidungnya mancung, yang bibirnya itu juga baik gitu. Tapi ternyata setelah diamati-amati, waduh hidungnya kok kayak gitu. Jadi dia setiap kali melihat matanya itu dia merasa tidak tertarik sama sekali. Ini kan masalah selera. Masakan selera itu bisa langsung kita itu matikan dan ubah. Nah itu pertanyaan kan sering kali muncul begitu. Dia bosen untuk menghampiri, mendekati, merayu apalagi. Mau romantis-romantisan itu dia tidak ada dorongan lagi. Lalu bagaimana? Nah inilah yang sebetulnya menjadi suatu pertanyaan. Mengatasi kebosanan terhadap pasangan yang baginya memang sangat membosankan. Iya Pak, saya merasa bahwa hal ini itu bukan terjadi pada beberapa pasangan saja ya. Tetapi bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah di atas 10 tahun, misalnya 20 tahun, lalu terus menerus kerja keras, lalu terus menerus seolah-olah di bawah himpitan hutang, terus menerus itu tidak pernah merasakan kenikmatan di dalam kehidupan pernikahan, itu kan juga sebetulnya bukan cuma dia lalu tidak bisa mempunyai penampilan yang baik begitu ya, tetapi kan juga memang fase-fase di dalam kehidupan pernikahan ini membuat seseorang itu makin lama juga menjadi makin bosan begitu. Kalau tadi Bapak mengatakan mengenai selera, mengenai mengenai wajah, mengenai kebersihan, mengenai cara dia itu berpakaian begitu. Kalau kita melihat sebetulnya yang disebutkan sebagai membosankan itu kan sebetulnya kalau seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, itu kan masalah kepribadian, masalah seorang tuh yang selalu melihat sisi-sisi negatif. Itu kan lalu kemudian memang ini menjadi tambahan, menjadi additional reason begitu, menjadi alasan tambahan untuk tidak suka, alasan tambahan untuk mencari misalnya kenikmatan di luar pernikahan. Oleh karena ya bagaimana lagi, istri saya itu sekarang sudah tua, usianya sudah 50 tahun, sudah tidak bergairah, sudah tidak juga dandan, juga sudah tidak menarik lagi. Nah itu kan yang seringkali itu dilontarkan oleh banyak pria sebagai alasan kenapa dia itu lalu kemudian selingkuh. Kenapa dia itu tertarik dengan banyak wanita-wanita yang available itu di luar. Dan kenapa dia itu lalu seolah-olah itu menjerumuskan dirinya itu kepada kesukaan dan kenikmatan di luar keluarganya. Nah, saya melihat itu bukan cuma bahwa dengan seorang pribadi yang membosankan, tetapi itu ditambah dengan fase-fase kehidupan yang sebetulnya memang mereka tidak bisa nikmati. Bagaimana itu Pak? Apa benar Iya, ada seperti banyak itu? alasan. Sebetulnya itu intinya, alasan utamanya kalau menurut saya adalah pribadi pria itu sendiri. Dalam arti, ya memang dia kurang matang dan kebetulan mungkin terjerat dengan beberapa addiction tertentu. Dan dia bahkan punya keunikan bahwa dia itu terus-menerus itu hanya berorientasi itu kepada apa yang menjadi kebutuhan fisikal misalnya. Nah, atau berorientasi terus pada apa yang menjadi kebutuhan emosional. Sehingga kebutuhan tersebut dia merasa dia tuntut, seharusnya istrinya bisa beri. Nah, ternyata istrinya tidak bisa beri. Seperti tadi, kalau ngomong, ada istri itu kalau ngomong muter-muter, dirasakan sangat tidak mutu sekali begitu. Sehingga melelahkan, membosankan sekali kalau bicara dengan orang yang begitu. Annoying begitu.
Ada juga, sudah berulang kali suaminya ngomong, aku itu ingin kamu tuh pergi ke salon. Misalnya, supaya kulit mukamu itu dirawat dan sebagainya. Oleh karena ada banyak bintik-bintiknya dan barangkali pada usia 40 tahun pun masih ada jerawat di sana sini. Dan ingin sekali supaya istrinya itu. Tapi istri sangat stubborn, sangat keras kepala dan maunya sendiri. Dan ini bukan permintaan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya menyiksa sebetulnya. Tapi tetap juga istrinya tidak lakukan. Nah, kadang-kadang itu berhadapan dengan begini. Satu pihak suami yang kurang dewasa, yang ternyata tidak bisa menolak dorongan instingnya bahwa dia punya kebutuhan-kebutuhan yang dia ingin nikmati. Sama seperti dorongan insting makan enak misalnya. Kadang-kadang kita sendiri ada dorongan sekali-sekali lah, seminggu sekali makan pizza atau kita. Nah, itu kan sama dengan kata bahwa saya punya dorongan insting untuk makan yang dipuaskan, yang tidak selalu harus dipuaskan dengan masakan yang tersedia di rumah. Kadang-kadang saya perlu juga jajan di luar. Nah, sekarang di dalam masalah-masalah yang lain ini juga sebetulnya similar. Oleh karena ini mesinnya ini, orangnya. Cuma masalah kalau sampai kemudian mengizinkan diri tertarik dengan orang lain. Nah, itu menjadi suatu masalah yang menyangkut masalah etika, moral, dan kemudian spiritual. Oleh karena apa? Oleh karena pernikahan ini sesuatu sakral yang diikatkan dengan restu dan berkat dari Tuhan. Nah, oleh karena itu seharusnya perlu dipelihara. Tidak sama dengan kebutuhan makan minum lain ini. Ini kebutuhan yang menyangkut masalah batinnya. Bagaimana manusia dihargai, bagaimana manusia itu kita itu terima, dan kita itu berkomunikasi, membangun kerjasama dengannya. Jadi kembali kepada persoalan tadi. Kalau menghadapi istri yang kemudian kita rasa sangat membosankan, bagaimana kita itu menyelesaikan persoalan seperti ini? Ya Pak, itu kan sebetulnya seperti tadi ya yang saya katakan bahwa pribadi yang membosankan kalau memang sejak dulu berpacaran membosankan dan kemudian dia tetap mau menikah, ya kan namanya juga salahnya sendiri kan begitu. Tapi kalau membosankan itu dirasakan setelah fase-fase pernikahan itu berlalu. Maksudnya itu setelah mereka melalui fase-fase yang sulit begitu. Dan sekarang ini sudah lebih bisa dinikmati, tetapi istri itu tetap hidup di dalam zaman yang dulu. Baju tidak ganti-ganti, misalnya beli itu juga 2 tahun sekali atau mungkin 3 tahun sekali atau bahkan mungkin 5 tahun satu kali. Dan modelnya yang aneh-aneh, tidak cocok selera misalnya. Nah, misalnya itu seperti itu. Jadi dia masih dalam tanda kutip itu hidup di dalam seolah-olah ya masih merasakan sulitnya dulu waktu meniti karir. Dan sekarang sudah bisa menduduki kedudukan yang jauh lebih baik, tetapi dia masih hidup di sana begitu. Nah, ini kan sebetulnya juga pribadi yang memang membosankan. Tetapi kan juga tidak bisa diubah lalu kemudian begitu saja gitu loh Pak. Itu yang saya maksudkan. Nah, kalau seperti itu tuh lalu bagaimana? Masa ya lalu kemudian dia itu juga harus gitu datang untuk dikonsel begitu Pak? Karena dulu memang misalnya saja bahwa mereka itu sampai jual kue mangkok begitu ya setiap hari dengan naik sepeda begitu. Bangun jam 2 pagi, bikin kue mangkok, lalu kemudian dimasukkan ke toko-toko begitu dengan suami. Dan sekarang ini anak-anak itu sudah jadi semua dan mereka itu sudah punya toko kue yang besar. Tetapi istri tetap dandan dan tetap seperti dulu. Nah, itu kan juga membosankan. Suami bisa mengatakan kalau suami begitu. merasa tidak bosan sih tidak jadi masalah. Ya betul. Tapi kalau kebetulan suami itu dari dulu sebetulnya dia itu dalam hati kalau melihat istrinya dia tuh ingin mengatakan cuma tidak berani. Tidak Pak. Kalau dulu oleh karena memang
pas-pasan, anaknya 4 biji, kan begitu. Lalu kemudian harus membayar uang pangkal setiap tahun. Jadi mereka kan kerja keras Iya, itu tapi luar realitanya biasa. sebetulnya ini membosankannya itu adalah si suami ini dari dulu sudah punya pikiran bahwa sebetulnya caranya dandan, caranya sisiran ini tidak match. Kamu tidak akan tampak cantik dan sekarang apalagi sudah ada, sudah available. Sekarang punya duit, punya toko, punya apa. Diminta untuk istrinya pergi ke salon, memperawat rambut, merawat muka, kok enggak mau? Nah, ini menjadi masalah. Oleh karena suami sekarang sudah jujur dan mau mengatakan apa yang menjadi keinginannya dan keinginannya itu baik. Bukan keinginannya itu untuk hal yang tidak baik. Jadi tetap istrinya merasa, kenapa sih kamu semakin tua sudah 50 tahun pikiranmu pada hal-hal seperti itu. Waduh, kata-kata seperti ini itu kadang-kadang sangat tidak wise dan tidak memahami hidup namanya. Jadi itu yang sedang terjadi sebetulnya di dalam banyak sekali pernikahan yang sebetulnya seharusnya tidak terjadi masalah apa-apa, tetapi menjadi ada masalah. Dan bagi suami itu istri menjadi sangat membosankan sekali. Tapi bagi istri, wong dulu juga ndak apa-apa kok. Kenapa kok sekarang ini dimasalahkan? Justru karena itu. Justru istri yang sangat tidak wise itu selalu pikirannya hidup itu sama. Padahal hidup setiap fasenya, dan kita sudah belajar dari developmental psych, itu setiap fase mengalami perubahan. Manusia yang sehat jiwanya, justru fase hidup itu berubah. Dan perubahan itu banyak orang yang tidak rela, tidak mau. Nah, banyak orang tua terus memperlakukan anaknya sebagai anak kecil seolah-olah usianya pra-remaja. Sekarang anak sudah di universitas. Nah, ini fase-fase perubahan termasuk suami yang dulu itu masih banyak kawan, dia bisa sekali kerjanya itu dengan variabel puluhan sehingga dia bisa merepress akan keinginan untuk mengatakan takut melukai, takut menyinggung yang membiarkan istrinya itu dan dia masih tapi begitu memasuki usia 50 tahun, dia mulai melihat teman-teman juga berkurang, kegiatan yang berkurang dan sekarang ingin sekali supaya hubungan dengan istrinya itu menjadi kaya dengan sumber kebahagiaan. Dan ternyata istrinya itu dengan begitu keras kepalanya, dia tidak memahami akan hidup dan dia tidak bisa toleran dengan kebutuhan suami. Jadi para pendengar yang kami hormati, hidup ini kadang-kadang menjadi begitu sulitnya oleh karena memang dipersulit oleh individu-individu tertentu yang tidak mau memahami psikologi kehidupan. Nah, psikologi kehidupan ini setiap manusia mengalami perubahan. Dan manusia mengalami perubahan itu berhak untuk seperti menyesuaikan diri supaya di dalam perubahan dia tidak berbuat dosa. Nah, menyesuaikan diri supaya tidak berbuat dosa membutuhkan kerjasama. Baik suami terhadap istri, istri terhadap suami. Sehingga dua orang yang takut akan Tuhan itu tahu bahwa kemauan dan pikiran pribadi tidak cukup. Sehingga dia akan minta kepada Tuhan supaya dia diberi bijaksana bagaimana sebetulnya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan tetap bersikap dan bertingkah laku dengan dignity daripada anak-anak Tuhan. Jadi kalau kalian melihat, mengerti mulai kompleksnya akan hidup ini dan kalian yang para pendengar ingin sekali belajar counseling, menjadi professional counselor, silakan. Teleponlah kami dan barangkali ikut ambil tes masuk pada bulan Mei, bulan Juli pada tahun ini. Dan kita itu bisa bersama-sama tumbuh melalui studi di tempat ini. Silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.